Menantu Pahlawan Negara. Bab 201 sampai bab 210. Bab 201 menagih utang secara pribadi. Kesabaran Diego sudah terkuras habis. Dia ingin membuat Luna benar-benar menemui jalan buntu dan menghancurkan grup Agung Makmur secepatnya. Ayo kita pergi lihat bersama-sama bagaimana penampilan putus asa wanita yang terkenal cantik di kota Banyuli itu. Kupikir pasti sangat menarik. Diego membawa bawahannya meninggalkan Bang Banyuli dengan bangga, seolah-olah sudah memenangkan sesuatu hal yang luar biasa. Di grup Agung Makmur, Fania, berapa banyak lagi utang kita pada bank-bank besar? Tanya Luna yang sedang bersandar di kursi kerjanya pada asistennya sambil memijat-mijat pelipisnya. Pandangan para pengguna media sosial padanya sudah berubah. Claudia juga sudah menerima hukuman yang setimpal akibat mengkhianatinya, tetapi dia sama sekali tidak merasa senang. Bagi wanita cantik ini, saat ini uang jauh lebih penting dibandingkan hal lainnya. Selain karyawan dalam jumlah besar meninggalkan perusahaan, karyawan yang masih bertahan di perusahaan juga gelisah. Anggota keluarga Basagita sibuk memutuskan hubungan dengan grup Agung Makmur, mereka sama sekali tidak memedulikan kondisi perusahaan ini. Di lokasi konstruksi, dengan bantuan penanggung jawab proyek seperti Ziko dan yang lainnya, proses pembangunan masih berlangsung normal. Namun, kali ini uang sebesar 20 miliar yang dikembalikan oleh Jinto sudah terkuras habis. Tanpa uang, cepat atau lambat proses pembangunan akan terhenti. Sementara itu, setelah berita tentang bank-bank besar memutuskan pinjaman kepada grup Agung Makmur, semua distributor yang bekerja dengan perusahaan mulai menagih utang. Saat ini, grup Agung Makmur sedang menghadapi krisis yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Seperti 5 tahun yang lalu saat Jaki, ayahnya mengalami kecelakaan, keadaan grup Agung Makmur kacau balau. Bu Luna, berikut adalah rincian utang pinjaman perusahaan pada bank, yaitu Bank Banyuli 100 miliar, Bank Sejahtera 340 miliar, Bank Napindo 180 miliar, Bank Konstruksi 140 miliar. Fania, asisten Luna, membuka dokumen dalam genggamannya dan mulai melaporkan rincian utang pinjaman perusahaan pada bank. Wanita ini adalah salah satu dari segelintir orang kepercayaan Luna. Setelah Axel, Tino yang merupakan direktur Departemen Keuangan sebelumnya mengundurkan diri, sekarang dia yang menduduki posisi itu. Terlepas dari Diego memerasku sebesar 800 miliar, utang pinjaman grup Agung Makmur saja sudah lebih dari 800 miliar. Makin lama kepala Luna terasa makin sakit, bahkan dia sudah mulai putus asa. Setelah bank-bank besar menyatakan memutuskan pinjaman pada perusahaannya, Luna tidak bisa berharap mendapat pinjaman dari bank lagi. Dia juga pernah berpikir untuk meminjam uang dari perusahaan lain. Namun, setelah grup Agung Makmur tertimpa masalah ini, reputasi perusahaan sangat buruk. Siapa lagi yang berani meminjam uang untuk grup Agung Makmur? Apa mungkin kali ini grup Agung Makmur benar-benar nggak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan lagi? Dari tadi, Ardika hanya duduk di sofa sambil mengamati ekspresi istrinya. Saat ini, dia bangkit dari sofa, menuangkan segelas air hangat, lalu menyodorkannya ke hadapan Luna. Sayang, jangan patah semangat, jangan putus asa. Krisis ini pasti akan berlalu, kata Ardika sambil menepuk-nepuk pundak istrinya dengan lembut. Luna hanya menanggapinya dengan, Tepat pada saat ini, seorang karyawan mengetuk pintu ruang kerjanya dan masuk ke dalam ruangan. Bu Luna, kepala bank dari bank-bank besar kota Banyuli datang berkunjung ke grup Agung Makmur secara pribadi. Mereka memintamu turun ke lantai bawah untuk menemui mereka. Luna terkejut bukan main. Ardika mengerutkan keningnya dan berkata pada karyawan itu, kamu beritahu mereka, kalau mereka ingin bertemu istriku, naik saja sendiri ke sini. Namun, Luna langsung keluar dari ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ardika tidak punya pilihan lain selain mengikuti istrinya dari belakang. Saat mereka turun ke lantai bawah, mereka melihat pintu grup Agung Makmur sudah dikerumuni oleh orang-orang. Begitu melihat Luna turun, para wartawan langsung mengarahkan kamera dan memotret tanpa henti. Saat ini, beberapa orang pria parubaya yang mengenakan setelan jas berjalan memasuki ruangan. Mereka tidak lain adalah kepala bank-bank besar kota Banyuli. Bu Luna, kapan kamu akan membayar utang pinjaman sebesar 340 miliar pada Bank Sejahtera? Tanya Retno, kepala Bank Banyuli dengan suara dalam. Utang pinjaman 180 miliar pada Bank Napindo. Utang pinjaman 140 miliar pada Bank Konstruksi.
Kepala bank lainnya juga mulai menanyakan kapan Luna akan membayar utang pinjaman pada bank mereka. Kepala bank-bank ini datang secara pribadi untuk menagih utang pada Grup Agung Makmur. Dalam sekejap, suara bunyi, klik kamera makin cepat dan sorot kamera ke arah Luna makin terang, sehingga membuat wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Luna menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Pak Retno, bukankah belum sampai batas pembayaran utang pinjaman Grup Agung Makmur? Bapak sendiri juga tahu, sekarang Grup Agung Makmur sedang mengalami kesulitan. Bisakah Bapak kembali dulu? Grup Agung Makmur akan melunasi semua utang pinjaman sebelum batas waktu tiba." Dia juga mengutarakan hal yang sama kepada kepala bank lainnya. "Haha, Bu Luna, apa kamu sedang bercanda? Kami mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang yang ada di dalam rekening Grup Agung Makmur. Kemungkinan kalau semua jumlahnya ditambahkan juga masih kurang dari 60 miliar. Bagaimana mungkin Grup Agung Makmur bisa membayar utang sebesar ratusan miliar?" Tepat pada saat ini, tiba-tiba Diego, Presidir Bank Banyuli melewati kerumunan orang-orang dan melangkahkan kakinya memasuki Grup Agung Makmur dengan santai. Bab 202 kami mewakili Grup Agung Makmur membayar utang. "Pak Diego, aku nggak mengerti apa yang kamu banggakan. Kalau Grup Agung Makmur nggak bisa membayar utang, Bank Banyuli juga akan mengalami kerugian sebesar 100 miliar. Begitu melihat Diego, Luna tidak bisa menahan emosinya lagi. Pria di hadapannya ini yang menyebabkan krisis keuangan seperti ini menimpa Grup Agung Makmur. "Bu Luna, apa maksudmu? Apa Grup Agung Makmur berencana nggak bayar utang?" Diego mendengus dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah para wartawan dan berkata, "Semuanya, kalian sendiri sudah dengar dengan jelas ucapan Bu Luna ini, kan? Bukankah sekarang pandangan para pengguna sosial media di internet pada Bu Luna sudah berubah? Sekarang semua orang sedang memujinya. Tapi, sebenarnya dia sama saja dengan Claudia, temannya. Mereka berdua yang satu adalah pengkhianat, sedangkan yang satu lagi adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Cih, presidir cantik ini adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Topik ini cukup menarik, bukan?" Begitu mendengar ucapan Diego, para wartawan memfokuskan kamera mereka pada Luna dan terus memotret tanpa henti. "Bu Luna, apa benar secara nggak langsung kamu mengakui dirimu adalah orang yang nggak bisa dipercaya?" tanya seorang wartawan dengan suara lantang. Luna buru-buru menjelaskan, "Maaf, semuanya, aku nggak bermaksud seperti itu. Di dunia ini, terlepas dari kebenarannya, pernyataan yang diucapkan oleh banyak orang dipercaya sebagai kebenaran. Kalau sampai dia dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, orang-orang akan kembali melontarkan komentar-komentar buruk padanya. Selain itu, sekarang setiap keputusannya mewakili Grup Agung Makmur dan reputasinya juga mempengaruhi reputasi perusahaan. Kalau terus seperti ini, Grup Agung Makmur tidak punya harapan untuk membalikkan keadaan lagi." Saat ini, Ardika menarik lengannya dan berkata, "Sayang, kamu nggak perlu memberi penjelasan lagi. Wartawan-wartawan ini dipekerjakan oleh Diego, jadi nggak peduli seberapa keras upayamu memberi penjelasan, nggak ada gunanya. Solusi yang terbaik adalah dengan membuktikan Grup Agung Makmur punya uang. Kita harus mempermalukan mereka dengan kebenaran." Saat menuruni tangga, dia sudah menelepon Henry. Pertunjukan, kembang api, yang dia janjikan pada Luna akan segera dimulai. Begitu mendengar ucapan Ardika, orang-orang yang membuat keributan di depan pintu Grup Agung Makmur langsung diam. Sesaat kemudian, banyak orang yang menyunggingkan senyum meremehkan. Diego berkata dengan nada menyindir, "Bu Luna, suami idiotmu ini mengatakan dia akan membuktikan Grup Agung Makmur punya uang untuk mempermalukan kami. Apa itu benar? Kalau begitu, kamu bayar dulu utang sebesar 100 miliar pada Bank Banyuli. Utang sebesar 340 miliar pada Bank Sejahtera. Utang 180 miliar pada Bank Napindo. Juga 140 miliar pada Bank Konstruksi." Amarah kepala bank lainnya juga tersulut oleh ucapan Ardika. Mereka semua menatap Luna dengan lekat dan mendesak wanita itu untuk membayar utang. "Ardika, tolong jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu untuk membayar utang pinjaman pada bank sekarang?" Luna memelototi Ardika, wanita cantik itu terlihat agak emosi pada suaminya. Awalnya, dia berencana untuk membicarakan hal ini baik-baik kepada kepala bank-bank tersebut. Dia ingin mengulur sedikit waktu untuk mencari solusi penyelesaian masalah ini. Namun, karena ucapan Ardika itu,
sekarang dia benar-benar sudah menemui jalan buntu. Luna, kenapa kamu diam saja? 100 miliar saja nggak bisa kamu lunasi. Haha, aku nggak salah, kan? Semua rekening grup Agung Makmur digabungkan saja jumlahnya masih kurang dari 60 miliar. Diego tertawa terbahak-bahak. Hah, memang 100 miliar sebanyak apa? Grup Lautan Berlian mewakili grup Agung Makmur untuk membayar utang pinjaman mereka. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara penuh amarah seorang wanita. Tina, Luna mendongak dengan ekspresi terkejut, dia melihat sahabatnya sedang melewati kerumunan dan berjalan masuk. Ekspresi Diego langsung berubah. Tina, apa grup Lautan Berlian ingin menjadi musuhku? Dia mengenal Tina, dia tahu wanita itu adalah putri angkat Alden, presidir grup Lautan Berlian. Dia tidak menyangka grup Lautan Berlian akan ikut campur dalam hal ini. Saat ini, semua orang di kota Banyuli tahu Diego ingin menghancurkan grup Agung Makmur. Grup Lautan Berlian berani turun tangan di saat seperti ini, sama saja dengan menjadi musuhnya secara terang-terangan. Tina sama sekali tidak memedulikan ucapan pria itu, dia malah berkata dengan lantang, Diego, kamu pikir kamu siapa? Bagi grup Lautan Berlian, kamu bukan apa-apa. Aku adalah menantu keluarga Hamdani. Apa grup Lautan Berlian menganggap remeh 3 keluar besar? Amarah Diego langsung meluap. Tina tertawa dan berkata, ya, grup Lautan Berlian gak pernah takut pada 3 keluarga besar. Diego, apa menantu kawin masuk seperti kalian gak punya keahlian lain selain berlagak hebat? Saat berbicara, dia melirik Ardika yang berdiri di samping Luna. Ardika hanya mengerutkan keningnya tanpa memedulikan wanita itu. Mendengar Tina mengekspos titik kelemahannya, Diego benar-benar kesal setengah mati. Dia berkata dengan marah, Tina, grup Agung Makmur sudah berutang ratusan miliar dan semua bank sudah memutuskan pinjaman grup Agung Makmur. Aku nggak percaya hanya dengan kemampuan grup Lautan Berlian, kalian bisa menyelamatkan grup Agung Makmur. Ekspresi Luna langsung berubah menjadi muram. Walaupun dia sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh sahabatnya, tetapi dia juga mengerti apa yang Diego ucapkan adalah fakta. Hanya dengan mengharapkan grup Lautan Berlian, grup Agung Makmur juga tidak bisa terselamatkan. Tepat pada saat ini, orang-orang yang berkerumun di depan pintu grup Agung Makmur kembali membuka jalan. Satu persatu tokoh terpandang di kota Banyuli berjalan masuk. Grup Unima dan grup Yendia mewakili grup Agung Makmur membayar utang pinjaman sebesar 340 miliar pada Bank Sejahtera. Grup Permata Buana mewakili grup Agung Makmur melunasi utang pinjaman sebesar 180 miliar pada Bank Napindo. Grup Bumantara bersedia menanggung utang pinjaman grup Agung Makmur sebesar 140 miliar pada Bank Konstruksi. Bab 203 Apa pertunjukan kembang api ini indah? Desta Kepala Keluarga Unima, Zaki Kepala Keluarga Yendia, Bella Dewanto Presidir Grup Permata Buana Halim Manajer Umum Grup Bumantara. Begitu orang-orang ini berbicara hutang sebesar lebih dari 800 miliar yang membuat Luna putus asa langsung lunas. Semua orang tercengang bahkan para wartawan sampai lupa mengambil gambar. Luna menatap orang-orang yang tiba-tiba datang ini dengan tidak percaya. Di antara orang-orang itu ada kepala keluarga kaya kelas 1, presidir perusahaan besar yang merupakan penduduk asli kota ini. Serta manajer umum perusahaan raksasa yang terkemuka di seluruh negeri. Setiap orang ini adalah tokoh hebat yang ada di kota Banyuli, sekarang mereka bergegas datang ke sini secara pribadi untuk grup Agung Makmur membayar utang. Sejak kapan grup Agung Makmur menjadi begitu terhormat? Untuk sesaat dia merasa semua ini adalah jebakan. Bahkan dia curiga orang-orang ini diundang ke sini oleh Diego untuk mempermalukan dirinya kemudian pria itu baru mempermalukannya di depan umum. Namun, ekspresi terkejut dan marah sangat jelas bahwa pria itu sendiri juga tidak menyangka situasi akan berubah menjadi seperti ini. Saat ini perasaan terkejut dan marah berkecamuk dalam hati Diego. Sebenarnya ada apa ini? Selain grup Lautan Berlian bahkan keluarga kaya kelas 1 seperti keluarga Unima dan keluarga Yendia juga bergegas datang untuk mewakili grup Agung Makmur membayar utang. Apa mungkin grup Agung Makmur punya relasi yang nggak diketahui oleh orang lain? Pikir Diego saat dia menatap Luna. Dia mendapati ekspresi terkejut terlukis jelas di wajah wanita itu saat ini. Tiba-tiba Ardika berkata Diego kamu nggak perlu menebak lagi aku yang memanggil orang-orang ini ke sini. Semua orang langsung membelalak kaget, menantu idiot keluarga Basagita ini yang memanggil Desta dan yang lain Lia ke sini.
Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Desta dan yang lainnya, tetapi orang-orang itu tidak menyangkal ucapan Ardika. Dalam sekejap semua orang langsung tercengang. Bagaimana mungkin menantu idiot keluarga Basagita itu memiliki relasi seluas ini? Diego menatap Ardika dengan lekat, wajahnya sudah pucat masif. Dia selalu menganggap remeh Ardika, dia tidak menyangka ternyata dia sudah salah menilai orang. Tiba-tiba Diego tertawa dingin dan berkata, Ardika, biarpun kamu sudah membantu istrimu membayar utang pinjaman sebesar ratusan miliar, memang kenapa? Hanya dengan satu kalimat dariku semua bank memutuskan pinjaman pada perusahaan istrimu, walau utang pinjaman sudah lunas perusahaan istrimu juga nggak punya dana lagi untuk perputaran bisnis, cepat atau lambat perusahaan istrimu tetap akan hancur. Begitu mendengar ucapan Diego, kepala bank lainnya juga ikut tertawa dingin. Bagi perusahaan-perusahaan orang-orang seperti mereka sudah seperti dewa pemberi rezeki. Sebelumnya Ardika mengatakan ingin mempermalukan mereka, benar-benar tidak tahu diri. Melihat pemandangan itu Ardika hanya menyunggingkan seulas senyum tipis dan berkata, Diego, tadi baru hidangan pembuka, aku sudah bilang akan mempermalukan kalian maka aku pasti akan melakukannya. Selesai berbicara dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Jessica. Suruh mereka masuk. Hah? Berlagak hebat saja, Diego dan kepala bank lain yang menyunggingkan seulas senyum meremehkan. Begitu mereka selesai berbicara sekelompok tokoh hebat yang mengenakan setelan jas memasuki grup Agung Makmur dengan aura yang dominan. Keluarga Remex bersedia menginvestasikan dana sebesar 200 miliar kepada grup Agung Makmur. Keluarga Rahardi bersedia menginvestasikan dana sebesar 200 miliar kepada grup Agung Makmur. Grup Megaprima bersedia menginvestasikan dana sebesar 200 miliar kepada grup Agung Makmur. Lutfi Remex, kepala keluarga Remex, Nando kepala keluarga Rahardi serta Lionel Presdir grup Megaprima. Ardika sudah pernah mendengar nama ketiga orang ini, bahkan sebelumnya Jinto dan Romi pernah membawa mereka menemuinya saat berada di ruang pribadi Hotel Puritama. Tentu saja bukan hanya tiga orang itu saja. Grup Kapital bersedia menginvestasikan dana sebesar 200 miliar. Grup Pelumas bersedia, kemudian orang-orang yang maju selanjutnya tidak pernah bertemu dengan Ardika, bahkan Ardika sendiri belum pernah mendengar nama-nama mereka. Jumlah orang-orang yang datang untuk memberi investasi kepada grup Agung Makmur sebanyak lebih dari 20 orang termasuk keluarga kaya kelas 1 dan perusahaan yang terkemuka. Orang-orang ini berasal dari kota Banyuli maupun dari luar kota seperti kota Uta yang merupakan kota yang terletak di sebelah timur kota Banyuli, bahkan ada juga yang berasal dari ibu kota provinsi. Ardika tidak pernah bertemu sebagian besar dari orang-orang ini, namun mereka semua datang untuk memberikan investasi kepada grup Agung Makmur. Jumlah investasi dana yang mereka berikan mulai dari 200 miliar ke atas. Setelah mendengar ucapan orang-orang ini, makin lama suara keributan di luar pintu grup Agung Makmur makin kecil, bahkan suasana menjadi sunyi senyap. Saat ini Ardika menggandeng tangan Luna yang gemetaran saking terkejutnya lalu menoleh dan memberikan seulas senyum kepada istrinya. Sayang, apa pertunjukan kembang api yang aku siapkan untukmu ini indah. Bab 204 Serangan Balik. Melihat pemandangan di hadapannya ini, pikiran Luna sudah kosong. Dia bahkan tidak bisa mendengar ucapan Ardika dengan jelas. Tidak hanya dia, Diego, kepala bank lainnya, serta para wartawan dari puluhan perusahaan media tercengang menyaksikan pemandangan ini. Awalnya mereka mengira setelah pemutusan pinjaman dari bank-bank besar, ditambah lagi dengan menagih utang di saat seperti ini secara langsung, grup Agung Makmur pasti sudah menemui jalan buntu. Namun, siapa sangka tiba-tiba situasi berbalik dengan cara yang begitu mengejutkan. Selain beberapa keluarga dan perusahaan besar berinisiatif untuk membantu grup Agung Makmur membayar utang pinjaman, sebanyak lebih dari 20 perusahaan besar datang untuk memberikan investasi kepada grup Agung Makmur dengan nominal paling kecil sebesar 200 miliar. Apa perusahaan-perusahaan besar ini sudah gila? Di saat reputasi grup Agung Makmur seburuk ini, mereka malah datang untuk memberikan investasi. Gila, kalian semua benar-benar sudah gila. Terang Diego dengan amarah yang membara. Saking kesalnya, dia sudah hampir gila. Saat ini, wajahnya terasa panas seolah-olah merasakan Ardika melayangkan tamparan di wajahnya, bahkan tamparan ini jauh lebih menyakitkan dibandingkan tamparan yang sesungguhnya. Lebih dari 20 orang di hadapannya ini, ada kepala keluarga kaya kelas 1, ada pula penanggung jawab perusahaan besar. Pada akhirnya, Diego melemparkan sorot mata penuh amarah kepada Lionel, Presdir grup Megaprima dan berkata, apa kamu juga ingin menjadi musuhku? Sama seperti Bang Banyuli,
grup Mega Prima adalah bisnis di bawah wewenang wali kota. Biasanya hubungannya dengan Lionel sangat baik, tetapi hari ini pria itu malah tidak berdiri di pihaknya. Lionel berkata dengan nada meremehkan, "Diego, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri." Kemudian, dia melirik ke arah Ardika. Hari ini, dia datang secara khusus untuk Ardika. Namun, dia masih belum tahu, sesungguhnya 20-an orang yang datang bersamanya ini juga datang secara khusus untuk Ardika. Hanya orang-orang yang pernah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan yang mengetahui betapa menakutkannya Ardika. Berani sekali si Diego ini mencari masalah dengan Tuan Ardika, benar-benar cari mati. Pikir Lionel. Mendengar ucapan Lionel, saking malunya emosi Diego makin tersulut. Kalian semua bilang mau berinvestasi pada grup Agung Makmur, di mana uang kalian? Kalau hanya berbicara tanpa tindakan seperti itu, siapa yang nggak bisa? Jumlah uang yang dijanjikan oleh semua orang di sini untuk membantu grup Agung Makmur melunasi utang dan menginvestasikan dana pada grup Agung Makmur sudah mencapai triliunan. Sebelum melihat bukti nyata, Diego enggan menyerah. Oh, uang? Ya, tentu saja harus meminta darimu. Tiba-tiba Lionel tertawa dan berkata, "Diego, uang rekening grup Mega Prima di Bank Banyuli masih ada 1 triliun, sekarang aku mau mengeluarkan semua uang itu sekarang juga." Diego tampak terkejut. Desta, kepala keluarga Unima juga berkata, "Diego, keluarga Unima juga menyimpan uang sebesar 400 miliar di Bank Banyuli. Sekarang, kami ingin mewakili grup Agung Makmur membayar utang pinjaman. Kami juga ingin mengeluarkan semua uang itu sekarang juga. Pak Retno, keluarga Yendia punya tabungan sebesar 600 miliar di Bank Sejahtera. Sekarang kami ingin mengeluarkan semua uang itu," kata Zaki, kepala keluarga Yendia kepada Retno sambil tersenyum. Kemudian, di antara 20-an orang sisanya, selama mereka menyimpan uang di bank-bank ini, mereka semua akan maju dan langsung meminta kepala bank terkait untuk mengeluarkan semua uang mereka. Semua orang ini adalah klien VIP bank, mereka memiliki rekening di setiap bank. Ada yang 200 hingga 400 miliar, ada pula yang 600 hingga 1 triliun. Jangan lihat nominal ini tidak besar bagi bank yang memiliki simpanan dana besar, kalau semuanya dijumlahkan juga mencapai puluhan triliun. Walaupun nominal ratusan triliun ini tidak besar bagi bank yang memiliki dana besar, tetapi bagi para penanggung jawab bank termasuk Diego, kehilangan uang sebesar ini akan berpengaruh besar bahkan menghancurkan performa kerja mereka. Kepala bank-bank yang sebelumnya bekerja sama untuk memutuskan pinjaman grup Agung Makmur, sekarang mereka semua sudah tercengang. Hanya dalam sekejap mata, mereka sudah berubah menjadi pihak yang lemah. Ekspresi Retno dari Bank Sejahtera langsung berubah drastis. Dia berkata dengan nada memelas, "Semuanya, tolong jangan bertindak gegabah. Kalau menyimpan uang di bank kami, bunganya besar. Kalau dikeluarkan, nilainya akan menjadi makin kecil." Bab 205 Penangkapan Diego. Pak Retno, kamu nggak bisa ikut campur dalam hal ini. Lagi pula, uang yang tersimpan dalam bank adalah uang kami. Kami bisa menggunakan uang sesuka hati kami. Satu hal yang pasti adalah kami nggak ingin menyimpan uang kami di bank kalian lagi. Zaki dan yang lainnya terus mendesak kepala bank-bank itu untuk mengeluarkan uang mereka. Dalam sekejap, para kepala bank tertimpa masalah besar. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Diego yang sudah membawa masalah besar ini pada mereka dengan serempak. Diego berteriak pada semua orang dengan kesal, "Bagus, kalian semua bekerja sama untuk menjebak kami. Apa kalian benar-benar mau menyinggung kami? Kelak, kalian gak akan mendapat pinjaman lagi." Bagi perusahaan-perusahaan besar ini, menjalin hubungan yang baik dengan pihak bank adalah suatu keharusan. Namun, saat ini mereka semua malah tertawa dingin. "Diego, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Kami memang gak bisa menyinggung bank, tapi tentu saja kami bisa menyinggung orang-orang yang hanya bekerja untuk bank seperti kalian." "Ya, benar, Pak Diego, kalau kulihat dari reaksimu, sepertinya kamu bukan orang yang bisa dipercaya." "Iya." Sebelumnya Diego mengejek Luna adalah orang yang tidak bisa dipercaya, sekarang giliran dia yang menjadi target ejekan semua orang. Diego memelototi orang-orang itu dan berkata, "Oke, bagus, bagus. Kalian memang sangat hebat. Berani sekali kalian menyinggung 3 keluarga besar, kelak kalian pasti akan menderita." Desta dan yang lainnya tidak terlalu ketakutan. Saat ini, jumlah mereka cukup banyak.
Kalau melakukan sesuatu bersama-sama, tentu saja akan merasa jauh lebih tenang dan aman. Ada begitu banyak keluarga kaya kelas 1 dan perusahaan besar yang bekerja sama untuk pertama kalinya. Biarpun lawan mereka adalah 3 keluarga besar tidak mungkin berani membalas begitu banyak orang pada saat bersamaan. Karena semua orang berpegang teguh pada pendirian dan mendesaknya untuk mengeluarkan uang, Retno dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengizinkan mereka untuk mengambil uang nanti. Namun, tidak ingin menunggu lagi, semua keluarga besar dan perusahaan besar ini sudah mengatur orang untuk melakukan pengambilan uang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Retno menerima panggilan telepon dari atasan Bank Sejahtera. Retno, performa kerjamu tahun ini sangat buruk. Kamu nggak perlu datang bekerja lagi. Kamu sudah dipecat. Pada saat bersamaan, beberapa kepala bank lainnya juga menerima panggilan telepon dan mendapat pemberitahuan bahwa mereka sudah dipecat. Gawat, gawat. Dasar Diego sialan, kamu sudah menghancurkan karirku, masa depanku sudah hancur. Retno dan lainnya menatap Diego dengan tatapan tajam dan melontarkan makian padanya. Mereka sudah menyesal. Mereka menyesal sudah mendengarkan ucapan Diego dan melakukan pemutusan pinjaman Grup Agung Makmur. Mereka tidak menyangka mereka sudah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Saat mereka meninggalkan Grup Agung Makmur dengan ekspresi sedih, mereka menatap Ardika dengan tatapan ketakutan. Kekuatan menantu kawin masuk keluarga Basagita ini benar-benar menakutkan. Ada begitu banyak perusahaan besar yang berdiri pihaknya, bahkan mereka sampai kehilangan pekerjaan mereka. Mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa meninggalkan Grup Agung Makmur dengan ekspresi sedih. Diego juga tampak bersedih. Setelah semua rencananya gagal, dia hendak pergi dari sini. Namun, bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Tepat pada saat ini, tiba-tiba Ardika berkata dengan dingin, "Diego, siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa kamu pikir Grup Agung Makmur adalah tempat yang boleh kamu datangi dan tinggalkan? Sesuka hatimu." Semua orang langsung tercengang. Apa maksud Ardika? Dia tidak ingin membiarkan Diego pergi. Diego yang sudah kesal setengah mati, menoleh dan memelototi Ardika. "Kenapa? Apa aku mau pergi dari sini juga perlu persetujuan darimu? Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengira karena kamu memanggil begitu banyak orang ke sini untuk mendukungmu, maka aku akan takut padamu. Aku adalah anggota 3 keluarga besar." Kelak, sebelum Diego menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Ardika sudah berdiri di hadapannya dan melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya. "Sialan, berani sekali kamu memukulku." Sambil memegang wajahnya, Diego menggertakkan giginya dan memelototi Ardika. Kelak, Ardika melayangkan satu tamparan lagi sampai-sampai membuat Diego terjatuh ke lantai. Semua giginya sudah patah akibat 2 tamparan itu. Ardika mencibir dan berkata, "Berani sekali kamu berbicara arogan di hadapanku. 2 tamparan itu adalah hukuman untukmu. Ardika, tamat sudah riwayatmu. Aku akan membalasmu. Aku akan membalasmu." Saat ini, Diego merasa kesal sekaligus kesakitan. Dengan darah di dalam mulutnya, dia berteriak seperti orang gila. Ardika tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah nggak punya kesempatan lagi." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang yang mengenakan seragam memasuki Grup Agung Makmur. Ekspresi mereka tampak dingin, mereka semua memancarkan aura yang menakutkan. Mereka adalah anggota kepolisian Departemen Pengintaian dan Departemen Pengawasan. Melihat kedatangan anggota kepolisian itu, semua orang terkejut. Secara naluriah, mereka melangkah mundur ke belakang. Mereka takut orang-orang itu mengincar mereka. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di hadapan Diego dan berkata, "Diego, selama kamu menjadi Presidir Bank Banyuli, kamu terlibat dalam penggelapan uang dengan grup Kejora milik Helmi, adikmu. Sekarang, kamu ditangkap." Bab 206. Tina mulai penasaran. "Di mana Ridwan? Aku mau bertemu dengan Ridwan. Aku adalah menantu 3 keluarga kaya. Atas dasar apa dia menangkapku?" Tidak peduli sekeras apapun teriakan Diego, anggota kepolisian tetap memborgol tangannya tanpa ragu. Presidir Bank Banyuli yang sebelumnya selalu bersikap arogan, kini harga dirinya sudah hancur setelah ditangkap. Luna menarik napas dalam-dalam. Kejadian hari ini benar-benar di luar dugaannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 20-an tokoh hebat dunia bisnis kota Banyuli yang sudah membantu Grup Agung Makmur mengubah nasib, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus pada mereka. Kemudian,
dia bertanya dengan kebingungan, semuanya, ada satu hal yang ingin aku tanyakan pada kalian. Kenapa kalian memilih untuk berinvestasi pada grup Agung Makmur di saat seperti ini? Tidak hanya Luna seorang, banyak orang yang berada di tempat ini juga kebingungan. Sebelumnya, boleh dibilang grup Agung Makmur sudah tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, dengan risiko menyinggung 3 keluarga besar, 20-an tokoh hebat dunia bisnis ini memilih untuk mendukung grup Agung Makmur. Hal seperti ini benar-benar sulit dimengerti. Nona Luna, aku yakin grup Agung Makmur di bawah kepemimpinanmu sangat pantas untuk menerima investasi kami. Aku percaya grup Agung Makmur bisa berkembang pesat di bawah kepemimpinanmu, kata Desta, kepala keluarga Unima. Setelah mendengar ucapan Desta, tokoh-tokoh hebat lainnya juga ikut menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu Ardika sangat mencintai Luna. Kalau tidak, dengan kemampuan yang sudah pria itu tunjukkan sebelumnya, dia sama sekali tidak perlu menjadi menantu kawin masuk keluarga Basagita dan menjadi sosok pria yang dianggap tidak layak untuk bersanding dengan Luna. Jadi, menyenangkan hati Luna lebih berguna dibandingkan menyenangkan hati Ardika. Karena mempertimbangkan kemampuanku mereka memilih untuk berinvestasi pada grup Agung Makmur. Pikir Luna. Luna merasa alasan ini terlalu dipaksakan. Saat ini, satu persatu dari tokoh hebat itu meninggalkan grup Agung Makmur. Sebelum keluar dari gedung ini, mereka selalu menganggukkan kepala mereka dengan hormat kepada Ardika. Melihat pemandangan itu, Luna menyadari ada yang aneh. Dia mengalihkan pandangannya kepada suaminya yang dari tadi hanya berdiri diam di sampingnya, lalu bertanya dengan penasaran, Ardika, apa kamu yang memanggil orang-orang itu ke sini? Tentu saja, kata Ardika sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Seketika itu pula, mulut Luna langsung terngagak, ekspresinya tampak terkejut. Ternyata pertunjukan kembang api yang dimaksud oleh Ardika sebelumnya adalah hal ini. Tapi, bagaimana Ardika bisa melakukannya? Melihat Tina kebetulan berjalan ke arahnya, Luna bertanya, Tina, apa Ardika yang memanggilmu ke sini? Sebelum kejadian ini, dia sama sekali tidak tahu sahabatnya akan datang, bahkan mewakili grup Lautan Berlian untuk melunasi utang pinjaman grup Agung Makmur sebesar 100 miliar. Dia mengira Ardika sudah menghubungi Tina terlebih dahulu untuk memberinya sebuah kejutan. Aku nggak memanggilnya, Ardika langsung menyangkal. Dia hanya menghubungi Henry dan meminta pria itu untuk memamerkan relasinya sebagai balasan atas kelancangan 3 keluarga besar. Namun, dia sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu siapa yang akan datang dan siapa yang tidak akan datang. Hal seperti ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkannya. Ardika, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu? Tina melirik Ardika sekilas, dia juga menyangkal hal tersebut. Jessica, sekretaris presidir grup Sentosa Jaya yang menghubungi perusahaan-perusahaan besar untuk membantu grup Agung Makmur melewati krisis kali ini. Setelah mendengar informasi itu, ayah angkatku berasumsi kali ini presidir misterius grup Sentosa Jaya turun tangan lagi. Alden, presidir grup Lautan Berlian juga sangat membenci pemutusan pinjaman yang dilakukan oleh bank-bank besar secara bersamaan. Karena itulah, dia meminta Tina untuk memberikan bantuan kepada grup Agung Makmur sebesar 100 miliar. Aku nggak menyangka ternyata presidir misterius itu begitu hebat. Hanya dengan beberapa patah kata saja, dia sudah bisa mengajak begitu banyak orang untuk menghadapi 3 keluarga besar bersama-sama. Mengingat kejadian sebelumnya, Tina juga sangat terkejut. Luna, kali ini grup Agung Makmur benar-benar beruntung. Kalau bukan karena presidir itu memiliki kemampuan untuk menghadapi 3 keluarga besar, grup Agung Makmur pasti sudah hancur. Melihat perusahaan Luna sudah bisa membalikkan keadaan, dia juga ikut senang. Jujur saja, setelah mengetahui Luna tertimpa masalah sebesar ini, dia juga sangat cemas dan sedang mencari solusi. Namun, dia tidak menyangka presidir itu menggunakan cara seperti ini dan membantu grup Agung Makmur melewati krisis dengan cepat. Orang ini benar-benar rendah hati. Dia nggak pernah menonjolkan diri. Walau sudah berada di kota Banyuli cukup lama, dia nggak pernah menunjukkan diri. Beberapa kali turun tangan, dia selalu menyelesaikan masalah dengan cepat. Bahkan aku sudah mulai penasaran seperti apa paras orang ini. Saat ini, rasa penasaran sudah menyelimuti hati Tina. Mendengar ucapan Tina, Ardika tersenyum dan berkata, aku benar-benar nggak menyangka, dalam lubuk hatimu penilaianmu terhadap diriku begitu tinggi, Tina. Bab 207 Pengalihan Bank Banyuli. Tina adalah wanita yang sangat arogan.
Ardika tidak menyangka wanita itu juga bisa takjub pada orang lain. Hal ini di luar dugaan Ardika. Tina melemparkan sorot mata meremehkan kepada pria itu dan berkata, "Ardika, apa kamu bisa tahu malu sedikit? Aku sedang membicarakan tentang Presidir Grup Sentosa Jaya, bukan kamu. Kamu nggak mungkin benar-benar berpikir orang-orang itu datang berinvestasi pada Grup Agung Makmur karena kamu, kan? Aku adalah." Saat Ardika hendak menyangkal ucapan Tina, Luna buru-buru berkata, "Tina, kali ini kamu benar-benar sudah salah menuduh Ardika." Ardika mengenal sekretaris grup Sentosa Jaya yang bernama Jessica itu. Memang dia yang menelepon dan memanggil orang-orang itu untuk datang. Luna tahu, sebelumnya Ardika menang lotre perabotan rumah adalah dengan meminta bantuan Jessica. Tina menatap Ardika dengan tatapan terkejut, tetapi dia tetap mendengus dan berkata, "Itu juga karena Presidir Grup Sentosa Jaya kebetulan memiliki kemampuan untuk melawan 3 keluarga besar dan menghubungi perusahaan-perusahaan besar lainnya terlebih dahulu. Kalau enggak, hanya dengan mengandalkan kemampuan Ardika, biarpun memohon pada mereka, mereka juga enggak akan setuju untuk membantu." Saat berada di Hotel Puritama sebelumnya, dia sudah mengekspos kebohongan Ardika. Karena itulah, pandangan dan penilaiannya pada pria itu sudah tetap dan sudah sulit diubah. Luna tidak berbicara lagi. Dalam lubuk hatinya, dia juga menyetujui ucapan Tina. Ardika pasti diam-diam menemui Jessica tanpa sepengetahuannya. Kebetulan Presidir Grup Sentosa Jaya juga tidak menyukai 3 keluarga besar, jadi dia sekalian membantu Grup Agung Makmur. Grup Agung Makmur hanya menjadi pion bagi 2 kekuatan besar itu untuk mengadu kekuatan. Setelah berpikir demikian, Luna merasa agak sedih. Dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri, bukan menjadi pion orang lain. Kalau begitu, dia harus mengembangkan Grup Agung Makmur. Setelah Grup Agung Makmur menjadi sebuah perusahaan dengan kekuatan yang besar, maka dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Seketika itu pula, Luna menjadi sangat bersemangat. "Aku harus berusaha yang terbaik untuk Grup Agung Makmur. Bu Luna, utang pinjaman perusahaan kita dengan semua bank sudah lunas. Selain itu, dana investasi sebesar 200 miliar yang dijanjikan oleh setiap perusahaan juga sudah masuk ke dalam rekening perusahaan kita. Sekarang dana dalam rekening perusahaan kita sudah mencapai lebih dari 4 triliun. Saat ini, Vania, asisten Luna datang menghampiri Luna dengan ekspresi senang untuk menyampaikan kabar baik. Secepat itu, Luna juga tercengang. Bukankah mereka terlalu cepat mentransfer uang yang mereka janjikan? Grup Agung Makmur masih belum menandatangani kontrak investasi dengan mereka. Selain itu, juga masih ada serangkaian prosedur yang belum diselesaikan. Tapi, uang sudah sampai di rekening Grup Agung Makmur. Luna segera berpesan pada Vania untuk mengatur karyawan yang bertugas dalam pembuatan dokumen hukum segera membicarakan detail kontrak kepada perusahaan-perusahaan tersebut, lalu menandatangani kontrak. Walaupun tindakan perusahaan-perusahaan itu seperti sedang memberi uang secara gratis kepada Grup Agung Makmur, tetapi Grup Agung Makmur tetap harus menjaga kepercayaan dalam berbisnis. Oh ya, uang lebih dari 4 triliun itu masuk ke rekening bank mana? Sebelum Vania pergi, tiba-tiba Luna teringat satu hal penting ini. Kali ini, semua bank besar sudah disinggung. Dia takut uang itu bermasalah. Vania berkata, "Bu Luna, semua perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan kita mentransfer uang ke rekening Bank Banyuli perusahaan kita." Ah, kalau begitu gawat. Jantung Luna langsung berdebar kencang, apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Kali ini bank yang paling mereka singgung adalah Bank Banyuli. Vania berkata, "Bu Luna sudah berpikir banyak. Uang itu pasti nggak akan ada masalah. Baru saja wali kota mengumumkan, Bu Jessica, sekretaris grup Sentosa Jaya direkrut menjadi direktur Bank Banyuli." Tidak hanya itu, setelah pengumuman perekrutan Jessica menjadi direktur Bank Banyuli yang baru, uang sebesar puluhan triliun yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan semuanya disimpan ke Bank Banyuli. Setelah Jessica menjadi direktur Bank Banyuli yang baru, ia sudah tidak berada di bawah kendali 3 keluarga besar. Sebagai seorang wali kota, Ridwan juga cukup hebat. Dia sudah lama tidak menyukai Diego yang merupakan anggota 3 keluarga besar menduduki posisi direktur Bank Banyuli. Karena itulah, dengan memanfaatkan kesempatan Diego memprovokasi Ardika kali ini, dia langsung mengekspos tindakan ilegal Diego dan menangkapnya. Selain itu, dia menjadikan Jessica sebagai direktur Bank Banyuli yang baru. Dia ingin memanfaatkan kekuatan grup Sentosa Jaya untuk membantunya menundukkan 3 keluarga besar.
Bab 208 Menggerakkan Kekuatan Gelap. Oh, direktur bank yang baru adalah Bu Jessica. Kalau begitu, aku sudah tenang. Kelak, semua uang perusahaan disimpan di Bank Banyulis saja. Luna sudah lega sepenuhnya. Kali ini, Grup Sentosa Jaya sudah membantu Grup Agung Makmur menyelesaikan sebuah masalah yang besar. Jessica pasti tidak akan sengaja mempersulit Grup Agung Makmur. Presidir Grup Sentosa Jaya ini benar-benar hebat, bahkan sekretarisnya saja merupakan direktur Bank Banyuli. Tina benar-benar kagum dan makin penasaran pada sosok presidir misterius itu. Kali ini, Ardika hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Di Villa Pelarum, setelah mendapat informasi, kepala 3 keluarga besar kembali berkumpul di kediaman keluarga Hamdani. Kita mau menghancurkan Grup Agung Makmur, tapi Grup Sentosa Jaya malah berjuang mati-matian menyelamatkannya. Sepertinya dia benar-benar ingin menjadi musuh kita, kata Jasper Hamdani sambil menggertakkan gigi dan ekspresinya tampak sangat muram. Awalnya, dia mengira bisa menghancurkan Grup Agung Makmur dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka kali ini Grup Agung Makmur bisa membalikkan situasi lagi. Sementara itu, cucunya yang sudah dicelakai oleh Luna masih tergeletak tak sadarkan diri di rumah sakit. Lebih parah lagi, Diego yang juga bisa diandalkan oleh keluarga Hamdani baru saja ditangkap oleh polisi. Saat ini, Jasper benar-benar sangat membenci Grup Sentosa Jaya dan Henry. Dion juga berkata dengan ekspresi muram, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja, relasi Henry sudah sangat luas. Bajingan itu berencana untuk melawan kita. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh orang yang bukan penduduk asli kota ini sepertinya. Mereka sudah tahu kejadian di Grup Agung Makmur. Lebih dari 20 perusahaan besar, di antaranya ada 2 keluarga kaya kelas 1. Begitu mendengarkan informasi itu, kepala 3 keluarga besar yang sudah berpengalaman luas juga agak bergidik ngeri. Oliver paling tenang di antara ketiganya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian gak perlu terlalu memikirkan hal ini. Walau Henry punya banyak uang, tapi 3 keluarga besar tetap berkuasa di kota Banyuli. Kali ini keluarga Unima dan keluarga Yendia berdiri di pihak Grup Agung Makmur karena Diego sudah terlalu berlebihan. Selain itu, Ridwan memang sudah lama tidak menyukai Diego. Dion menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, baik 2 keluarga itu maupun Ridwan, kali ini mereka berdiri di pihak musuh kita hanya untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kita. Tapi, kalau Grup Sentosa Jaya benar-benar meminta mereka untuk melawan kita bersamanya, mereka pasti nggak akan melakukannya. 3 keluarga besar mengendalikan bisnis kota Banyuli. Kalau 3 keluarga besar kacau, kota Banyuli juga akan ikut kacau. Henry yang bukan penduduk asli kota Banyuli tentu saja tidak keberatan membuat kekacauan di kota ini. Berbeda dengan Henry, baik 2 keluarga itu maupun Ridwan adalah penduduk asli kota Banyuli. Kalau menyangkut sesuatu hal yang merugikan keluarga mereka, mereka pasti tidak akan menyetujuinya. Setelah mendengar ucapan mereka berdua, Jasper juga menjadi lebih tenang. Kalau begitu, selanjutnya kita harus lebih mewaspadai Henry. Selain itu, mengenai Grup Agung Makmur, keluarga Mahasura ibu kota provinsi sedang mengawasi kita. Kita harus segera mencari orang untuk menghancurkan Grup Agung Makmur. Karena nggak bisa menggunakan cara biasa, maka sudah waktunya kita menggunakan cara nggak biasa. Tanpa perlu Jasper menjelaskan panjang lebar, 2 orang lainnya langsung memahami maksudnya. Maksud Jasper adalah sudah waktunya mereka menggerakkan kekuatan dunia preman. Si Gigi Emas dan Romi mendukung menantu pecundang keluarga Basagita itu. Selain itu, Luna adalah sahabat putri angkat Alden. Kali ini, Grup Lautan Berlian juga membantu keluarga Basagita. Dion mengerutkan keningnya, karena ada orang yang melindungi keluarga Basagita, maka mereka tidak akan mudah dihadapi. Oliver mendengus dan berkata, si Gigi Emas dan Romi hanya 2 kepala preman biasa. Adapun mengenai Alden, hehe, sudah saatnya Raja Preman berganti orang. Mereka memutuskan untuk mengganti Raja Preman Kota Banyuli, agar kendali dunia preman jatuh ke tangan 3 keluarga besar sebagai tambahan kartu AS mereka. Oliver berkata, hal seperti ini adalah hal sepele. Sekarang hal yang paling penting adalah kita harus berpartisipasi dalam acara peresmian jabatan Komandan baru Tim Tempur Provinsi Denpapan. Dion, bagaimana? Apa sudah beres? Ya, tentu saja. Komandan baru itu bernama Thomas. 1 minggu lagi acara peresmian jabatan akan diselenggarakan di markas Tim Tempur Kota Banyuli.
Aku sudah meminta bantuan seseorang untuk mendapatkan 3 tiket masuk untuk kita bertiga, kata Dion sambil terkekeh. Oke, setelah berhasil menjalin relasi dengan Thomas, selama berada di kota Banyuli, Luna, Ardika, Alden, Henry dan orang-orang lainnya akan tunduk pada keluarga kita. Kepala 3 keluarga itu tertawa terbahak-bahak. Bab 209 Gigi diganti gigi. Kepala 3 keluarga besar itu tertawa cukup lama, mereka seolah merasakan masa depan yang cerah sedang menanti mereka. Saat ini, Jasper melambaikan tangannya untuk memanggil putra bungsunya, Revaldo Hamdani. Nak, sekarang kamu menjadi direktur grup Kejora. Karena Diego dan Helmi, dua pecundang itu sudah masuk penjara, sudah sewajarnya keluarga Hamdani mengambil alih grup Kejora. Revaldo sangat senang. Dulu, di keluarga Hamdani, Renaldi, kakaknya selalu lebih unggul darinya. Sekarang kakaknya sudah koma, kelak sudah sewajarnya kendali atas keluarga Hamdani jatuh ke tangannya. Sekarang ayahnya memintanya untuk menjadi direktur grup Kejora, pasti ini juga merupakan sebuah bentuk ujian untuknya. Ayah jangan khawatir, aku pasti akan mengelola grup Kejora dengan baik. Revaldo segera meninggalkan Villa Pelarum dengan senang bersama anak buahnya. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, dia kembali ke rumah dengan sedih. Ayah, gawat. Grup Kejora sudah direbut oleh orang lain. Ekspresi sedih terpampang jelas di wajah Revaldo, dia tidak terlihat bersemangat seperti sebelum meninggalkan villa ini. Amarah Jasper langsung meluap. Siapa yang bernyali sebesar itu? Di seluruh kota Banyuli, siapa yang nggak tahu grup Kejora adalah milik adik Diego? Dengan kata lain, sesungguhnya grup Kejora adalah milik keluarga Hamdani. Selesai berdiskusi dan meminum teh, Oliver dan Dion hendak pulang. Begitu mendengar pembicaraan ini, mereka berbalik kembali ke dalam. Mereka segera menanyakan siapa yang telah merebut perusahaan tersebut. Mereka baru saja merebut grup Susanto Raya dari tangan keluarga Basagita. Siapa sangka sudah ada orang yang merebut grup Kejora dari tangan mereka secepat ini. Apa hal ini bagaikan gigi diganti dengan gigi? Revaldo berkata, seorang pemuda bernama Raka Dharma. Raka Dharma, walaupun kepala 3 keluarga besar baru pertama kali mendengar nama ini, tetapi nama ini sangat familiar di telinga mereka. Oliver terlebih dahulu bereaksi. Apa mungkin orang ini ada hubungannya dengan Delvin yang sudah mati 2 tahun yang lalu? Delvin, grup Bintang Dharma. Mereka mengingat 2 nama ini dengan sangat jelaskan. Delvin sudah mati, sedangkan grup Bintang Dharma sudah beralih kepemilikan. Kedua hal itu ada hubungannya dengan 3 keluarga besar. Benar, Raka bilang dia adalah saudara Delvin. Begitu mendengar ucapan Revaldo, kepala 3 keluarga besar langsung mengerutkan kening mereka. Oliver berkata dengan ekspresi bingung, Delvin adalah anak satu-satunya, bagaimana mungkin tiba-tiba dia bisa punya seorang saudara yang bernama Raka? Nggak peduli apa hubungannya dengan Delvin yang sudah mati itu, karena dia berani merebut sesuatu dari kita, maka sama dengan cari mati. Dion yang bertemperamen buruk sudah mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Jasper menatap putranya dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, apa kamu idiot? Kenapa kamu membiarkannya merebutnya begitu saja? Revaldo berkata dengan ekspresi sedih. Ayah, begitu aku tiba di grup Kejora, pemuda bernama Raka itu sudah berada di sana. Selain itu, Helmi juga berada di sisinya dan mengatakan dia sudah menjual grup Kejora kepada orang itu dengan harga 2.000. 3 orang itu tahu Helmi sudah mengkhianati 3 keluarga besar. Namun, hal yang membuat mereka terkejut adalah Raka mengandalkan relasi apa sampai-sampai bisa mengeluarkan Helmi yang sedang diinterogasi oleh Badan Keamanan Nasional. Perlu diketahui bahwa sebelumnya mereka juga sudah mencoba untuk mengeluarkan Helmi. Namun, jangankan menyelamatkannya, mereka saja tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Sepertinya jangkauan Raka ini cukup luas. Namun, Jasper tetap berkata dengan kesal, biarpun Helmi mengkhianati kita, keluarga Hamdani memegang kekuasaan penuh atas saham grup Kejora. Bagaimana orang itu bisa membeli grup Kejora dengan harga 2.000? Revaldo tampak ragu untuk berbicara, dia tetap terdiam saja. Cepat katakan, teriak Jasper. Ayah, mereka menekan lenganku di atas meja dan mengatakan kalau aku nggak setuju menjual grup Kejora, mereka akan mematahkan lenganku. Mereka memaksaku untuk memerintah wali hukum keluarga Hamdani untuk menandatangani kontrak. Revaldo mengungkapkan kebenaran itu dengan gigi terkatup. Begitu mendengar pengakuan putranya, Jasper langsung menendang Revaldo sampai terjatuh ke lantai. Dasar anak nggak berguna,
Pergi sekarang juga, terang Jasper dengan penuh amarah, suaranya menggema di seluruh villa Pelarum. Samar-samar, terdengar nada ketakutan dalam teriakan penuh amarahnya itu. Saat ini, 3 keluarga besar sudah memahami satu hal, yaitu Raka, sosok hebat yang mampu mengeluarkan Helmi dari Badan Keamanan Nasional pasti datang ke kota Banyuli untuk membalas dendam Delfin. Di grup Kejora, Ardika sedang duduk di tempat duduk presidir. Pak Ardika, aku masih kurang mengerti, mengapa kamu menggunakan nama samaran Raka Dharma. Walaupun Jessica baru saja menjadi direktur Bank Banyuli, dia tetap berdiri di hadapan Ardika dengan sopan. Saat ini, dia melontarkan pertanyaan itu dengan agak bingung. Ardika berkata, kamu nggak perlu tebak lagi. Sebenarnya alasanku menggunakan nama samaran ini sangat sederhana. Aku hanya ingin menakut-nakuti 3 keluarga besar, agar mereka hidup dalam ancaman akan menghadapi pembalasan dendam setiap saat. Bab 210 berganti nama menjadi Grup Bintang Dharma. Melalui pengakuan langsung Helmi, Ardika sudah bisa memastikan bahwa kejadian yang menimpa Delfin 2 tahun yang lalu adalah ulah 3 keluarga besar. Kala itu, Delfin sudah sukses dalam merintis kariernya. Impian terbesarnya adalah kembali ke kampung halamannya dan memajukan perekonomian kampung halamannya. Dia memperkenalkan bisnis pesisir wilayah selatan ke kota Banyuli. Selain itu, dia mengundang 3 keluarga besar untuk bekerja sama dengannya dengan tulus. Namun, siapa sangka seolah mengundang serigala masuk ke dalam kandang domba, 3 keluarga besar langsung menghilangkan nyawanya dan merebut aset grup Bintang Dharma. Perebutan aset itu sama dengan perebutan aset grup Agung Makmur yang mereka lakukan bersama keluarga Mahasura ibu kota provinsi 5 tahun yang lalu. Sebagian dari sejarah perkembangan 3 keluarga besar dipenuhi dengan darah dan air mata orang lain. Setelah merebut aset grup Agung Makmur, kedudukan keluarga mereka naik dari keluarga kaya kelas 1 menjadi keluarga kaya puncak. Lalu, setelah merebut aset grup Bintang Dharma, kedudukan mereka di kota Banyuli menjadi makin kokoh. Dendam baru dan dendam lama yang berkecamuk di dalam hatinya, membuat Ardika makin yakin untuk menghancurkan 3 keluarga besar. Tidak hanya itu, sebagai hukuman, Ardika ingin membuat 3 keluarga kaya hidup dalam ketakutan. Dia ingin membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri dirinya merebut seluruh aset 3 keluarga besar dengan cara yang paling familiar bagi mereka hingga 3 keluarga besar hancur tak bersisa. Karena itulah, Ardika mengubah namanya menjadi Raka. Dia menggunakan cara kejam yang mereka gunakan untuk merebut grup Kejora. Grup Kejora bukan tidak bersalah. Saat grup Bintang Dharma tertimpa masalah, sebagai presidir Bank Banyuli, Diego menggunakan wewenangnya untuk kepentingan 3 keluarga besar. Kemudian, dia sendiri juga mendapat keuntungan, semua keuntungan itu berubah menjadi aset grup Kejora. Dengan mengandalkan 3 keluarga besar, grup Kejora juga sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan dengan aset triliunan. Namun, sayang sekali, orang yang sudah mereka provokasi adalah Ardika. Jerih payah Diego dan adiknya dalam mengelola perusahaan ini selama 20 tahun hancur begitu saja. Jessica, selanjutnya ubah nama grup Kejora menjadi grup Bintang Dharma. Aku ingin menunjukkan kepada 3 keluarga besar, sekaligus seluruh kota Banyuli, milik sahabatku yang telah 3 keluarga besar rebut, akan aku rebut kembali semuanya. Kata Ardika pada Jessica sambil bangkit dari kursinya. Seperti biasa, Ardika hanya melakukan perencanaan. Setelah perusahaan ini jatuh di tangannya, dia tidak akan mengelola perusahaan ini secara pribadi. Karena itulah, untuk sementara waktu Jessica juga yang harus menduduki posisi direktur perusahaan ini. Grup Bintang Dharma adalah milik Delfin sekeluarga. Walaupun Delfin sudah mati, tetapi dia masih punya orang tua dan seorang putri. Setelah Livy tumbuh dewasa, kalau dia memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan, Ardika akan menyerahkan grup Bintang Dharma padanya. Kalau Livy tidak memiliki kemampuan mengelola perusahaan atau tidak tertarik untuk mengelola perusahaan, maka bisa mempekerjakan orang yang profesional untuk mengelola perusahaan. Satu hal yang pasti adalah setelah bertemu dengan Ardika, nasib keluarga Delfin langsung berubah drastis. Mereka akan melewati kehidupan yang baik seumur hidup mereka. Setelah berpesan pada Jessica, Ardika mengendarai mobil ke grup Agung Makmur. Saat ini, suasana di grup Agung Makmur sangat baik. Kali ini, grup Agung Makmur tidak hanya sudah melewati krisis pemutusan pinjaman, mereka bahkan memiliki dana investasi sebesar lebih dari 8 triliun. Luna juga memenuhi janji yang sebelumnya. Keluar dari mulut Ardika,
Semua gaji karyawan yang tetap bertahan di Grup Agung Makmur dinaikkan 3 kali lipat. Selain itu, bonus mereka juga dinaikkan 2 kali lipat. Kebetulan, karena sudah mendekati tahun baru, bonus juga sudah diberikan kepada para karyawan terlebih dahulu. Karena sebelumnya beberapa kepala departemen sudah mengundurkan diri, Luna memilih orang-orang yang cocok di antara karyawan yang masih bertahan untuk menempati posisi-posisi kosong itu. Setelah menerima bonus, para karyawan sangat senang, seolah-olah sedang melewati tahun baru. Mereka semua makin semangat bekerja. Tidak hanya mereka, Luna juga makin bersemangat. Dia bertekad untuk mengembangkan Grup Agung Makmur menjadi sebuah perusahaan raksasa yang kuat. Asterisk karena krisis yang menimpa perusahaan sebelumnya, banyak karyawan yang mengundurkan diri. Jadi, harus segera merekrut karyawan baru. Luna meminta Departemen Personalia untuk segera melakukan perekrutan karyawan baru, agar perusahaan bisa berjalan normal kembali. Begitu Grup Agung Makmur mengumumkan pembukaan lowongan kerja, orang-orang yang datang untuk melamar kerja sangat banyak. Kejadian 20-an perusahaan memberi investasi pada Grup Agung Makmur benar-benar menggemparkan. Banyak orang yang mulai mempercayai masa depan Grup Agung Makmur pasti cerah. Bahkan, ada beberapa pelamar kerja diam-diam datang melamar kerja tanpa sepengetahuan atasan tempat mereka bekerja saat ini. Saat orang-orang yang datang untuk melamar kerja memenuhi lokasi perekrutan, tiba-tiba sekelompok memasuki Grup Agung Makmur dan memotong barisan tanpa aturan. Hei, siapa kalian? Apa kalian nggak tahu cara berbaris? Saking banyaknya orang yang datang untuk melamar kerja, lokasi perekrutan memang sudah sangat padat. Begitu melihat sekelompok orang itu memotong barisan begitu saja, tentu saja para pelamar kerja tidak senang. Seorang pria yang memimpin kelompok itu memelototi pelamar kerja yang berbicara itu dengan ekspresi arogan. Kamu datang melamar kerja tanpa tahu aku siapa. Aku adalah Carlos, Kepala Departemen Personalia Grup Agung Makmur. Aku yang menentukan siapa di antara kalian yang bisa bekerja di Grup Agung Makmur.